Oke, sekarang kita ke penjelasan robot kita namanya Quantum Grid Ultimate version 3.0. Quantum Grid ini seperti layering ya. Layering misalnya harga naik ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, robot akan langsung membuka berlawanan arah. Sel, 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 dan sel terus. Gitu. Oke, kita langsung aja penjelasannya. Setelah kalian sudah masukin filenya, file dari kita ini masukin ke MetaTrader, akan muncul tulisan Quantum Grid Ultimate. Kita geser di drag. Apa yang kita harus lakukan? Gak perlu kalian isi-isi, kalian di sini sudah otomatis untuk pemula dan untuk yang profesional juga silakan. Sudah otomatis, nggak perlu diketik-ketik lagi, semua juga udah bisa. Robot ini sudah bisa beradaptasi di semua broker yang punya aturannya yang berbeda-beda, seperti 4 digit, 5 digit, atau yang ada ketikan pairnya M, Pro, C, semua udah bisa beradaptasi, jadi kalian sudah tinggal pakai aja deh ibaratnya. Oke, kita langsung nyalain. Perhatikan di sini, ini juga yang paling wajib dinyalain. Kalau begini, kalau diginin dia warnanya abu-abu ya. Nanti pas kalian udah nyalain kok robotnya nggak kerja bang sampai 1 hari, rupanya ini nggak dinyalain lagi ya. Oke, dinyalain dulu ya. Nah, biru, jadi topi sarjananya muncul nih, topi sarjana. Oke, satu-satu kita bahas. Contoh area grid ini, nah contohnya ada muncul ya. Ini apa bang, kok ada garis-garisnya udah muncul duluan, ini belum. Kalau masih garis-garis putus-putus, ini cuma area yang visual kita untuk memberitahu uh, setiap layernya berapa pip yang akan diberikan. Misalnya harga naik nih, tus 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 tus, naik ya kan, naik naik, maka EA akan buka layer terus sesuai yang kita minta ya. Dari mana kita harus memintanya nih ya? Kalian misalnya kalau mau manual untuk di emas misalnya, pergerakannya besar begini, sebentar. Oke, tada. Misalnya di emas kan pergerakannya besar nih ya kan. Misalnya kalian mau setiap layernya berapa? Ntar dulu. Oke. Mau misalnya 100, mau setiap 100 atau ini kan hitungannya poin nih. Kalian klik 1000. Ini 100 pip. Nah, 100 pip cuma segini nih. Nah, kalian bisa lihat nih. Wah, kalian bisa analisa sendiri. Cuma segini nih 100 pip ya. Nah, 100 pip ya. Nanti kalau misalnya dia naik lagi 100 pip, dia buka lagi, dia setiap lagi dia 100 pip, dia buka lagi. Terus kapan TP-nya? TP-nya langsung dibikin sama robot kita. TP-nya ada di bawah sini. Nih contoh di bawah sini nih. TP-nya langsung ada di sini. Dia naik, langsung EA langsung bikin TP-nya di sini. TP-nya di sini. Ya, saat harga turun dikit, tek TP. Sini TP, dia naik lagi, dia buka lagi, terus seperti itu. Oke. Terus areanya apakah harus sesuai saat kita open posisi? Sebentar. Open posisi dia langsung eksekusi 0. Tidak ya, kalian boleh langsung eksekusi 0, eksekusi sekarang karena ini belum ditulis titik areanya. Kalau misalnya kalian mau ketik areanya di sini, contoh saya mau dia open posisinya di sini aja deh. 42 ketik ya. Tuh.
42 421705. Ntar. Nah, dia akan naik di sini. Ya. Jadi dia nggak langsung open posisi, dia nunggu harganya sampai menjemput di tengah. Pas di tengah, dia kalau misalnya tembus ke atas, dia tandanya area sell di sini, area sell. Kalau dia di sini dia di tengah dia turun, dia area buy. Jadi pertengahan ini nih, merah sell, biru buy. Tengah ini area apa namanya? Titik kestabilan ibaratnya kalau kita bilang. Oke. Sampai di situ. Lot size-nya kita bisa isi di sini secara manual. Kalian maunya setiap layer ini berapa pip, resikonya ada di sini. Setiap TP-nya juga ada resikonya. Otomatis TP-nya misalnya 100 pip. Estimasi kalau misalnya lot size-nya 0,1 ya perkiraan aja ya, perkiraan dolarnya ini 100 dolar, loss-nya juga 100 dolar, seperti itu. Kalau step point ini jarak layer. Kalian bisa isi manual. Terus target profitnya misalnya berapa? Bang, saya mau bikin target profitnya 100 dolar. 100 dolar saat robot sudah mencapai 100 dolar. Oke, ada notifikasinya. Saat sudah mencapai 100 dolar, maka robot ini akan berhenti seketika. Dia akan berhenti sampai menunggu kita konfirmasi dulu mau dilanjut atau nanti terserah. Oke. Untuk bagian bawahnya lagi spread. Spread ini kadang kalau lagi kita nggak sadar ada news atau ada pergerakan harga yang kencang, spread biasanya naik. Ya, saat spread dia naik, kita bisa tentuin nih toleransinya berapa untuk spread. Misalnya saya ketik 30, spreadnya 34 nih, 30. Robot ini nggak bakal bekerja. Saya enter pun nggak bakal kerja. Karena udah nggak sesuai dengan kita minta. Contoh ya, saya klik ya, tuh. Ya. Maka akan tulisannya begitu tuh. Gagal, spread ini 34 melebihi batas maksimal. Oke. Dia nggak bakal kerja karena harga yang kalian tentukan itu kalian merasa spreadnya besar, kalian nggak mau seperti itu. Habis itu kalau misalnya itu untuk gol biasa kasih aja 37. Nah, oke. Saat ini lebih besar dari spread broker, maka robot ini akan terbuka saat kalian eksekusi. Karena kalian masih punya toleransi 3 poin. Oke. Bang, kalau saya main di beberapa pair nih bang, saya bingung. Kalau gol kan pergerakannya besar nih, 100 pip aja kecil banget. Kalau di pair forex seperti GBP USD, AUD USD, persilangan mata uang atau Euro USD, itu kan di H1 aja pergerakannya kecil, ya kan? Gimana saya bisa nentuin itu? Gampang. Kita menggunakan ATR. ATR. Rata-rata pergerakan harian di satu hari. Rata-rata pergerakan harian satu hari. Oke. Jadi misalnya nih ya, kalian nggak mau pusing nih. Kalau misalnya ATR-nya kayak gini 116, saya kasih aja 20%-nya dah untuk layeringnya. Kalian ketik aja di sini nih. Kalian ketik aja di sini berapa persen. Ketik. Misalnya saya mau ketiknya, oke, saya mau layeringnya 30% dari rata-rata ATR-nya, 30%. Maka secara otomatis
Robot ini akan menghitung, ya, menghitung jadi 340/96. Jadi layering-nya adalah 340/96 poin selebar ini. Nah, kalian baru bisa ngelihat nih nanti di sini. Oh, segede apa sih? Oh, segini gini. Nah, kalian bisa ngebayangin sendiri deh. Oh, tandanya dia nanti sampai sini lagi, nanti sampai sini lagi. Oke. Ini oh, dari sini ke sini 363 pips ibaratnya. 340 350 lah ibarat. Kegedean bang, saya mau kecilin lagi biar agresif. Boleh, ini diketik aja 20. Tuh, jadi segede gini. Nah, ini lebih agresif biasanya. Oke. Kalau kalian yang udah paham, misalnya saya pahamnya di pair ini 50 pips gede gini, ya udah nggak apa-apa, ketik manual juga nggak masalah kok. Aduh, kotor. Ya. Oke. Terus bagian bawahnya apa nih bang? Nah, nih bagian bawahnya seperti ini. Misalnya floatingnya berapa yang sedang berjalan nih. Hit win ini yang sudah TP. Saat harga sudah naik, tiba-tiba dia turun di sini kan TP nih. Dia langsung kantongin nih. Wah, dibawa pulang nih sama tuyul misalnya nih, dibawa pulang. Nih, sekian. Total yang udah di hit misalnya 1, nanti dia turun lagi, TP lagi 2, di sini 2 nih, dikasih tahu nih 2. TP lagi jadi berapa? Misalnya berapa dolar di sini, tipis. Ya kan? Oke, yang terbuka layernya berapa nih? Misalnya layernya terbuka 2 nih, di sini nanti dia tulis 2 semua. Lengkap. Di sini lengkap semua. Oke. Terus di sini nggak pakai stop loss. Ya, grid ini nggak bisa pakai stop loss. Karena kita ngumpulin dolar. Jadi kayak akun tanaman ya. Biasa disebut mentor kita itu Bang Rizky itu akun tanaman. Biasanya orang bermain seperti itu, dia ambil TP-nya kecil-kecil, tabungin, tapi kan repot kan. Harus tungguin, harus pantau. Ya repot banget. Cuma ini memang harus main jangka panjang. Modalnya juga untuk grid ini nggak main-main. Dia harus punya modal kekuatan yang besar. Terus slotnya juga harus yang kecil saat di entry. Kenapa? Biar saat market ini bergejolak, kekuatan lot kalian ini masih bisa tertahan. Robot ini masih bisa tetap bekerja terus. Makanya lotnya harus kecil banget, dan kalian juga harus ambil take profitnya juga nggak bisa instan banget. Jadi ya kalian lepas PPS 24 jam, ya udah tinggalin aja sampai berbulan-bulan ke atau 1 bulan ke kalian survei, nggak apa-apa. Yang penting chart entry-nya dikit. Oke. Nanti dia pungutin TP-nya berapa, di sini ditulis di sini terus semua. Nah, grid ini biasa terlihatnya kelihatannya loss-nya gede banget. Terlihatnya close kok. Karena kita nggak pakai stop loss nih ya. Loss-nya kelihatannya gede, apa merah-merah, nggak usah panik. Memang begitu cara strategi grid begini. Makanya dia harus modalnya besar, mainnya di akun sen 0,01 atau berapa. Ini untuk satu pair ya bang. Misalnya bang saya mau totalin aja lah biar banyak pair. Jadi saya mau kumpulin dolarnya, kalau udah 100 dolar dari semua pair, EA-nya otomatis robotnya langsung berhenti. Tuh, bisa. Kalau kalian mau agresif, one by one dengan satu pair, misalnya targetnya 50 satu hari, kalian ketik aja di sini. Pokoknya kalau nggak sampai 50 saya nggak mau berhenti. Ya begitu. Lepas aja. Memang begitu cara main grid.
Gak peduli dia stop loss karena yang di TP yang diresikokan itu kecil banget karena mainnya di akun sen. Sekali lagi kecil banget karena dia mainnya di akun sen. Oke. Oke, habis itu bang saya mau main banyak pair aja deh bang. Oke, misalnya ini kalian udah paham ya. Oh ya satu lagi, freeze. Kalau kalian sering pantau newsnya jam 5 misalnya atau jam 7 udah mau muncul setengah jam, kalian berhentiin aja dia dulu, stop. Bahkan robot akan sekejap berhenti, dia nggak bakal menembakkan jaringnya sampai kalian pencet freeze-nya lagi. Contoh seperti ini, saya ketik ya, klik ya, nah dia berhenti, dilarang membuka jaring baru, dia freeze. Kalau kalian udah lihat newsnya udah lewat, ya kalian unfreeze lagi. Nah, maka robot langsung mendeteksi area berapa pip playernya yang kalian tentuin. Oke, kalau kalian mau close di sini, close, semua tutup, nanti datanya masih tetap ada di sini. Kalau kalian pencet hard reset, semua akan terhilang semua, datanya juga jadi nol, seperti baru lagi, seperti kalian ingin bermain baru lagi. Oke. Oke. Bang, saya mau mainnya banyak pair, 7 pair ke, 8 pair ke, 9 pair, tapi saya mau kumpulin perhitungannya dari dolar aja. Saya nggak peduli, saya nggak ngerti bang, saya pemula, nggak ngerti strategi, saya maunya investor aja, masukin, tinggalin, udahlah. Modal saya bisa 10 juta, mainnya di akun sen 0,01, kecil banget misalnya nih. Mau market, mau bulak balik juga silakan gitu. Boleh, langsung kita kasih caranya. Kita ada GBP USD, AUD USD, ini ya, contoh ya. Contoh kita aktifin dulu Euro USD, misalnya kita aktifin dulu, kita drag lagi ke sini, kita oke, kita buka AUD NZD, misalnya USD JPY deh, kita drag lagi di sini. Oke, apalagi AUD NZD misalnya, AUD NZD misalnya, AUD NZD kita drag lagi, CAD USD kita drag lagi, udah berapa nih. Terus misalnya Euro CAD, AUD CAD, GBP JPY. Oke, segini aja cukup. Misalnya itu ya, kita udah drag, kalian misalnya udah tentuin areanya apa, setiap layer berapa poin, berapa pip. Kalau nggak ngerti dari poin, kasih aja berapa persen dari nilai rata-rata, nanti dia muncul nih 120 poin, tandanya 12 pip. Atau kalian bingung 12 pip ini segede apa sih lebarnya, nah segede ini nih dikasih lihat nih. Oke. Jadi apa namanya, friendly banget ya robotnya ya. Jadi untuk pemula, profesional juga masih bisa nih, kalian tinggal atur-atur aja sendiri ya, resikonya seperti apa kalian atur sendiri. Tetap saya tegaskan, robot bukanlah mesin uang, tapi kalian adalah manajernya, robot adalah asistennya saja. Bagaimanapun kalian harus tetap menjadi manajernya, jangan lepas buta begitu aja. Dan di sini kalian bisa berkreasi, saya maunya sekian nih, pair mana aja nih yang oke nih, lotnya berapa aja nih, setiap pairnya nih, kalian kreasi aja sendiri. Oke. Jadi robot ini hanya alat asisten, tukang kerja kalian misalnya, kalian manajernya. Oke. Terus gimana bang kalau kita pantau satu-satu, kan repot nih, kita misalnya entry, kita nyalain semua ya guys. Udah nggak bisa, spreadnya 31 kita kasih 35.
Kita spread, oke. Saat robot ini sudah membaca, maka garis tebal akan muncul. Ya, kalian periksa lagi di sini. Oke, di sini harus aktif. Oke, spreadnya misalnya 37. Nah, dia nggak bakal mau buka nih, walaupun saya udah entry, dia nggak mau buka. Nah, dia 35 nih, 35 masih mau. 34. Nah, turun pas, dia baru buka nanti. Oke, kita entry. Spreadnya 35 misalnya. Belum mau 36, 40 aja lah. Nah. Oke, dia udah buka. Satu udah tebel. Ini juga 35. Kita entry, sudah garis tebal. Mana lagi? Nah, ini kita entry di garis bawah. Oke. Jadi mana lagi? GBP JPY. Oke. Ini udah oke, ini udah oke. Ini jalanin dulu. Oke, udah jalan semua. Oke, ini jalan. Oke, ini udah jalan semua ya guys. Nah, 1, 2, 3. Jadi ada berapa pair? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana saya mantaunya bang? Kalau misalnya begini, ya. Emang sih ada tulisannya di sini yang berapa poinnya, yang TP-nya berapa. Kalau gini-gini kan capek juga. Saya mau ngumpulin totalinnya berapa, dolar ini semua dari semua ini berapa. Nah, kelebihan robot kita ini ada visual dashboardnya buat kalian. Kalian ketik di sini, klik di sini, PNL dashboard, maka akan muncul suatu layar besar buat kalian. Ketik. Nah, oke. Perhatikan semua status yang ada di sini, dia sedang menunggu area yang tadi si gold ini kan areanya di sini nih, mana tadi? Nah, di sini ya. Karena masih jauh jadi dia nunggu. Oke. Di sini EURUSD. Kalian bisa lihat di sini EURUSD. Nah, jadi ada 6 pair semua tadi. Tadi 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Ada warna-warna visual yang bisa kalian lihat. Setiap layer berapa di sini, bisa kalian lihat. Nah, oke. AUD USD setiap layernya misalnya 113 yang artinya 11 pip. Buka layer. Oke. Lotnya berapa? Sekian. Setiap layernya kalau TP berapa? TP-nya segini, otomatis asalnya juga segini ya guys. Oke, terus. Terus yang udah terbuka layeringnya udah berapa? Setiap ini chart nih 1 bisa 3 4. Yang TP-nya berapa? Udah TP berapa kali nih pair yang AUD CAD? Di sini nanti ada keterangannya. Setelah TP-nya ini jumlahnya sudah berapa? Yang udah dirampok berapa sama si robot ini? Untuk euro CAD misalnya udah dirampok 45 dolar, tulis di sini. Ya kan? Terus yang sedang berjalan di pair tersebut yang lagi floating nih, yang bergerak ya kan, karena nggak pakai stop loss, dari total yang berjalan ini dikurang sama yang udah di TP berapa. Disinilah total asli muncul. Oke? Muncul terus seperti itu. Oke? Terus bang, saya mau jadiin final target, global targetnya aja berupa dolar. Oke, kalian bisa ketik di sini target global. Bisa ketik, misalnya saya maunya dari semua pair ini saya maunya 100 dolar bang. Kalian ketik di sini. Kalian baca 100 dolar kira-kira ada cocok? Yes. Kalian baca lagi target net profit menjadi 100 dolar. Oke.
Secara kalau sudah begitu, dari 6 pair itu, kalau semua jumlah totalnya profitnya kalian udah $100, dia akan close semua. Dia akan berhenti semua, ninggalin jejak di sini. Ini masih tetap ada buat kalian analisa pair-pair mana yang merugikan, pair-pair mana yang menguntungkan buat kalian evaluasi. Oke guys, mantap kan? Oke, jadi saya memberikan robot ini bukan mesin uang, tapi asisten saja. Kalian yang atur juga gitu, jangan barbar juga mainnya. Kalian manajernya, oke? Kalian nggak usah pakai stop loss, bisa. Bang, saya mau pakai target aja deh bang. Kalau misalnya lossnya segini, stop. Oke, kalian bisa ketik di sini. Ketik di sini, mau berapa dolar lossnya? Hah? 500. Oke. 500. Oke. Makanya nanti kalau misalnya lossnya ini semua pair ini mencapai $500, robot ini akan berhenti semua. Walaupun kalian masih ada saldo, balance besar, dia akan berhenti. Jadi kalian tenang aja, aman. Mau hitungan persen juga bisa, ini tinggal diklik aja nih, nanti dia berubah jadi persen. Oke, tapi saya mau jelasin, karena sistem grid ini tampilan stop lossnya akan sangat besar, ini harus 20% dari modal kalian, targetnya juga harus kecil banget ya. Karena kenapa? Grid ini butuh leluasa yang lebih jauh, perputarannya pergerakannya butuh yang modal besar, jadi dia bisa leluasa. Karena kalian akan sering melihat stop loss yang besar banget, tapi jangan khawatir, itu lagi ada, biarkan robot ini bekerja secara matematikanya aja, lepasin aja, biarin gitu ya. Seperti itu. Di sini udah jelas. Kalau misalnya kalian mau, bang, saya mau 1 hari saya pantau aja lah, biarin, saya nggak ada kerjaan, saya mau pantau dolarnya aja bang, misalnya saya mau pantau dolarnya aja, ya nggak apa-apa, kalian pantau aja saat ini. Misalnya udah sesuai, kan kelihatan nih nanti totalnya berapa nih, di sini nih kelihatan nih total, disinilah total finalnya, di sini dari yang dirampok sama yang lagi berjalan dia bisa ngasilin berapa. Misalnya kalian udah ngeliatin, udah $20 nih, kalian langsung close di sini, terus tutup semua dia. Secara otomatis pair-pair yang terbuka ini akan tutup. Kalian nggak peduli AUD, CAD, pakai strategi apa ke, CAD pakai strategi apa ke, terus nggak peduli dia lagi loss berapa ke, kalian fokus sama dolar. Oke, kalian dolar udah sesuai $45, misalnya hari ini udah dapat $50, saya mau putusin semua, saya nggak peduli yang akan terjadi di pair ini, di dalam pair ini lagi terjadi apa, saya nggak peduli, yang penting saya fokus di sini. Itu bisa kalian jadi kreasi sendiri aja, kalian close aja di sini, mati semua. Kalau ini yang buat yang update news, hati-hati dengan news, karena grid ini akan hancur lebur kalau news itu muncul, karena sekali ditarik itu tinggi banget. Oke, saran saya untuk grid, gold ini jangan dimainin. Gold jangan pernah dimainin karena pergerakannya sangat besar. Tapi kalau kalian pinter ngatur per layernya, jaraknya lebih jauh, ya nggak masalah. Kalian atur sendiri. Ya, setelah kalian misalnya udah semua data ini, kalian misalnya udah close nih, close ya. Kalian tiba-tiba, atau yang pakai VPS, kalian udah tercapai target, tiba-tiba pengen dilihat, tenang aja, data ini tetap akan terpampang di sini sebagai analisa kalian. Jadi kalian bisa tahu, oh selama robot ini berhenti karena ini toh, iya ya,
Oke, kalau kalian udah analisa semua, kalian bisa pencet reset dashboard. Saat pencet reset dashboard ini, semua akan menjadi nol kembali seperti baru lagi. Oke, guys. Pokoknya robot adalah asisten dan kalian adalah manajernya. Jangan biarkan robot bekerja membabi buta. Kalian hanya pasrah. Begitu ya, guys. Thank you, guys.